Baik, mari kita perhatikan dua contoh soal yang terkait dengan dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Nah, contoh 4 ini adalah terkait dengan dilatasi waktu, yaitu menghitung selang waktu dua peristiwa bagi pengamat yang bergerak dan pengamat yang diam. Di sini, di soal ini, dua objek langit yaitu Saturnus dan Matahari. Jarak kedua objek ini itu adalah 1,43 kali 10 pangkat 12 meter. Nah, ini jarak yang diukur oleh pengamat yang ada di bumi. Jadi seakan-akan ini ada bumi ya di sini dengan kerangka acuan S. Pengamat di bumi itu akan mengukur jarak ini adalah 1,43 kali 10 pangkat 12 meter. Nah, artinya pengamat berada dalam keadaan diam bersama dengan matahari dan planet Saturnus. Jadi ini adalah kerangka acuan S di sini. Oke, yang di bagian bawah juga kerangka acuan S, tetapi bedanya adalah antara bagian atas bawah ini adalah roketnya. Nah, di sini sebuah roket itu sedang terbang horizontal ya, melewati matahari dan melewati Saturnus. Nah, di sini melewati matahari disimbolkan dari gambar yang pertama ini, melewati Saturnus digambarkan dari gambar yang kedua ini yang di bawah. Nah, kita akan kita akan sebut ini adalah dua peristiwa atau event ya dalam bahasa Inggris. Peristiwa pertama adalah roketnya melewati matahari. Peristiwa yang kedua adalah roketnya melewati Saturnus. Kelajuan roket sendiri V ini sama dengan 0,9 C relatif terhadap sistem tata surya ini atau relatif terhadap pengamat yang di bumi ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lamakah waktu yang diperlukan roket ini untuk menempuh jarak antara matahari dengan Saturnus menurut yang pertama adalah menurut pengamat di bumi. Ini di bumi. Yang kedua adalah menurut astronot yang ada di roket. Jadi ada dua pengamat di sini dan kita ditanyakan selang waktu yang mereka hitung. Astronot di roket. Nah, perhatikan, menurut kerangka acuan S, yaitu kerangka acuan pengamat yang ada di bumi, roketlah yang bergerak dari matahari ke Saturnus. Jadi dari peristiwa pertama ke peristiwa kedua saat roket melewati Saturnus. Nah, sedangkan menurut pengamat yang ada di roket ini, roketnya diam, tetapi yang bergerak adalah matahari ke kiri dan Saturnus juga ke kiri. Jadi pengamat di roket itu akan mencatat waktu di mana matahari melewati roketnya, kemudian waktu di mana Saturnus akhirnya melewati roketnya. Dan selang waktu keduanya itulah yang selang waktu pertanyaan yang B ini menurut astronot di roket. Nah, ini kerangka acuannya bukan S, tetapi kerangka acuan S aksen karena dia ada di atas roket yang sedang bergerak. Nah, pertanyaannya adalah berarti manakah yang merupakan waktu proper? Karena kita harus menentukan ya di sini waktu proper yang mana supaya bisa dimasukkan ke persamaan mana yang waktu biasa. Jadi ada delta T, ada delta tau. Delta tau ini adalah waktu proper. Nah, ingat definisi waktu proper adalah waktu yang diukur dengan menggunakan jam yang sama. Nah, ini mohon diperhatikan di sini menggunakan jam yang sama. Coba kita lihat pengamat di bumi. Apakah pengamat di bumi mengukur waktu lewatnya roket di matahari dan waktu lewatnya roket di Saturnus dengan jam yang sama yang ada di tangan dia misalnya? Bukan. Jadi prinsip relativitas tidak lagi seperti ini. Dalam relativitas khusus, waktu yang dicatat saat roket ini melewati matahari itu adalah dengan jam yang ada di matahari. Jadi ada jam virtual yang kita bicarakan ya, dan jam ini ada di matahari nih. Nah, pengamat di bumi melihat pada jam tersebut dan dia mencatat waktu yang terjadi saat roketnya melewati matahari. Jadi ada jam di sini. Kemudian pada saat roketnya melewati Saturnus, maka pengamat di bumi juga mencatat
waktu saat roket melewati Saturnus bukan dengan jam yang ada di tangan pengamat di bumi, tetapi jam yang ada di Saturnus. Itu jam berapa sih roketnya melewati. Nah, dua selang waktu ini itu adalah selang waktu dua peristiwa, yaitu roket melewati matahari dan roket melewati Saturnus. Nah, karena diukur dengan jam yang berbeda, maka ini bukan selang waktu proper ya, ini selang waktu biasa. Jadi, selang waktu biasa adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat di bumi, dan dia mengukur selang waktu ini bisa dihitung nih, delta T sama dengan delta X dibagi delta V. Nah, sementara itu, selang waktu yang diukur oleh astronot ini berarti selang waktu proper. Kenapa? Karena astronot menggunakan jam yang sama. Kenapa dia menggunakan jam yang sama? Karena roketnya kan diam menurut dia. Yang bergerak adalah matahari dan Saturnus. Jadi saat matahari lewat, dia lihat jam yang ada di roketnya, di tangannya. Saat Saturnus lewat, dia lihat lagi jam yang sama yang ada di roket atau di tangannya. Jadi ini adalah delta tau. Nah, delta tau bisa dihitung dari delta T, rumusnya yang kita sampaikan tadi, yaitu 1 dikurangi beta kuadrat dikalikan delta T. Nah, delta T sendiri dihitung dari delta X ya. Delta X diketahui di sini 1,43 kali 10 pangkat 12 meter dibagi delta bukan delta V, tapi ini adalah kecepatan dibagi kecepatan, yaitu 0,9 kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, dan ini hasilnya adalah kalau kalian hitung 5.300 detik atau second. Nah, sementara delta tau adalah perkalian ini ya, 5.300 yang delta T dikalikan dengan akar 1 min beta kuadrat. Ini kalau dihitung 1 min betanya tadi kan 0,9 C kan. Jadi betanya ini adalah 0,9 C dibagi C dikuadratkan. Artinya C-nya dicoret. Artinya 0,9 kuadrat ya. Kemudian ini dikalikan dengan 5.300. Nah, kalau kalian benar menghitung ini 2.310 detik second. Jadi seorang astronot mencatat waktu yang dia perlukan itu hanya 2.310 detik. Sementara pengamat di bumi bilang, oh tidak, waktu kamu perlukan untuk sampai dari matahari ke Saturnus itu lebih lama, 5.300 detik. Keduanya benar, karena ini adalah dilatasi waktu tadi ya yang dibicarakan di relativitas khusus. Nah, sekarang coba kita lihat efek lain, yaitu kontraksi panjang. Nah, dengan situasi yang sama di sini, yaitu roket yang melewati matahari, kemudian melewati Saturnus, kemudian dilihat dari pengamat yang ada di kerangka acuan S dan pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen, yaitu pengamat yang ada di roket ya kalau S aksen ini. Nah, itu bagaimana sih jarak antara matahari dan Saturnus? Ini matahari, ini Saturnus. Kalau dilihat oleh pengamat yang ada di roket. Ini kalau tadi kan jaraknya dilihat oleh pengamat yang ada di bumi, yang dia di sini katakanlah di bumi, kemudian ada pengamat, kemudian jaraknya diketahui, yaitu 1,43 kali 10 pangkat 12 ya tadi jaraknya, dan ini adalah jarak yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap objek yang diukurnya. Jadi orang di bumi kan diam terhadap matahari dan Saturnus, yang bergerak kan roketnya. Nah, pengamat yang di bumi karena itu di kerangka acuan S dan karena diam dengan objek yang diukur, maka ini adalah waktu propernya, yaitu waktu L. Ini simbolnya ya, kita gunakan L. Bukan waktu proper tapi panjang propernya, atau ini adalah simbolnya adalah L. Nah, sementara dalam kerangka acuan S aksen ini pengamat yang ada di dalam roket ini mengukur panjangnya tidak dalam kerangka acuan yang sama, atau dia bergerak terhadap pengamatnya. Lihat ini mataharinya bergerak ke kiri sementara pengamatnya diam, artinya ada perbedaan kan, yang diukur itu bergerak gitu. Jadi ini tentu bukan panjang proper, tetapi ini adalah panjang biasa. Nah, panjang biasa disimbolkan dengan L aksen di sini. Nah, jadinya dari rumus yang kita
turunkan sebelumnya, L aksen itu adalah akar 1 minus beta kuadrat dikalikan dengan L. Nah, L-nya kan sudah diketahui, yaitu panjang yang diukur pengamat di bumi, dan akar ini adalah kita ketahui tadi barusan dihitung 0,9 kuadrat dikalikan 1,43 kali 10 pangkat 12, dan didapatkan kalau kalian menghitung dengan benar ini 0,62 kali 10 pangkat 12 meter. Nah, kita lihat di sini bahwa menurut pengamat yang ada di roket, yaitu astronot tadi, jarak antara matahari dengan Saturnus itu lebih kecil dibandingkan menurut pengamat yang ada di bumi. Jadi kalau pengamat yang ada di bumi ini 1,43 kali 10 pangkat 12 sama ya. Menurut astronot yang bergerak di roket itu lebih kecil, yaitu 0,62. Nah, ini kali 10 pangkat 12 meter. Artinya terjadi yang kita sebut ini sebagai kontraksi panjang. Jadi pemendekan ya. Jadi yang panjang awalnya menurut pengamat di bumi 1,43, menurut astronot yang sedang bergerak di roket ini cuma 0,62. Oke, ini contoh sederhana, silahkan dipelajari kembali. Poinnya adalah bagaimana menentukan waktu proper. Ini sangat penting karena kalau keliru nanti keliru juga masukin angka di rumusnya. Bagaimana menentukan waktu proper dan bagaimana menentukan panjang proper. Ini waktu proper kita simbolkan delta tau ya, panjang proper kita simbolkan dengan L kecil di sini. Nah, nanti kalian tinggal lihat rumusnya untuk masukkan, tapi memilih mana yang ini yang sangat penting untuk dipelajari, untuk diperhatikan. Oke, terima kasih, silahkan dipelajari kembali.